Bab 2397 Ragu-ragu. Wei Kobai, sebaliknya, belum bisa melupakan penghinaan yang sebelurtinya diderita oleh keluarga Ye. Lagi pula, dia takut setengah mati di depan umum. Kalau hal semacam ini menyebar, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya selama sisa hidupnya. Bang! Wei Kobai membanting botol anggur di tangannya ke tanah, melampiaskan amarahnya. Dia berteriak secara emosional, "Aku ingin seluruh keluarga Ye binasa, aku ingin mereka semua mati, semuanya mati." Anak itu beruntung hari ini. Dia mati di tangan master yang diundang dari pulau itu. Kalau tidak, aku pasti akan mengulitinya dengan tanganku sendiri. Yonobai menghela nafas. Putranya ketakutan sampai buang air kecil, dan dia merasa malu. Dia segera tersenyum dingin dan berkata, keluarga Ye pasti akan membayar mahal untuk ini. Dibutuhkan banyak batu spiritual bermutu tinggi untuk memenggal kepala Kalista Ye. Bagaimanapun, dia adalah manajemen tingkat tinggi di Kyushu. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Tapi, begitu dia meninggal malam ini, keluarga Ye tidak akan memiliki pemimpin, jadi bisa diselesaikan dengan mudah. Yang paling penting saat ini adalah pertemuan diskusi. Sedangkan untuk keluarga Ye, biarkan mereka hidup selama 2 hari lagi. Kamu harus minum lebih sedikit dan ikut denganku besok pagi untuk menyambut perwakilan negara kepulauan kecil, Master Kendo nomor 1, Kimura Ito. Mendengar hal itu, Wei Kobai langsung mengangguk, meraih tangan Yonobai dan berkata dengan penuh semangat, "Ayah, maksudmu, pria dari pulau itu, Tuan Kimura Ito, akan datang sendiri besok." Menyebutkan identitas ini, Yonobai berkata, "Tentu saja. Negara pulau kecil itu berjanji kepadaku bahwa Tuan Kimura Ito akan tinggal di Sekte White Leopard untuk sementara waktu dan membantu kita memecahkan beberapa masalah kita." Setelah seminar selesai, dalam waktu seminggu, Sekte White Leopard akan menjadi sekte terbesar di Kyushu. Di belakang kita juga mendapat dukungan dari Sekte Baiyun dari alam tengah bela diri kuno. Ambisi Sekte Baiyun adalah alam tengah bela diri kuno, dan mereka sama sekali tidak memandang dunia baru. Jadi, tidak lama lagi aku, Yonobai, akan menjadi penguasa seluruh dunia baru. Hahaha. Yonobai begitu bersemangat hingga dia menoleh ke belakang dan tertawa, seolah semuanya sesuai rencananya. Mata Wei Kobai penuh dengan kebanggaan, dan dia sudah mulai membayangkan dalam benaknya betapa mulianya statusnya sebagai Wei Kobai ketika ayahnya menjadi penguasa dunia baru. Dia bahkan membayangkan pemandangan semua master di dunia baru berlutut di kaki mereka. Setelah beberapa saat, Wei Kobai menghela nafas dan berkata dengan ekspresi kecewa di wajahnya, "Kalau aku tahu bahwa master itu adalah murid Tuan Kimura Ito, aku seharusnya pergi bersama mereka secara langsung dan membunuh anak laki-laki dari keluarga Ye itu dengan tanganku sendiri." Yonobai menghiburnya, tidak peduli siapa yang melakukannya, yang penting anak itu mati. Sudah lama sejak kedua master itu pergi, sekarang misi mereka hampir selesai. Begitu Yonobai selesai berbicara, seorang murid dari Sekte White Leopard tiba-tiba mendatanginya dengan ekspresi serius. Yonobai segera mengerutkan kening, dengan firasat buruk di hatinya, dan berkata dengan dingin, "Apa yang terjadi?" Murid itu segera menundukkan kepalanya dan melaporkan dengan hati-hati, "Master Sekte, 2 master yang pergi ke keluarga Ye untuk melakukan misi tiba-tiba kehilangan kontak. Awalnya, sebelum mereka berangkat, mereka mengatakan bahwa setelah misi selesai, mereka akan melapor kepada kami secepatnya. Tadi kami melihat waktunya hampir habis, dan kami tidak mendapat kabar apapun dari mereka, jadi kami langsung menghubungi mereka, tapi kami tidak bisa menghubunginya." Dan, tiba-tiba, Yonobai merasa tidak enak, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Wei Kobai tidak bisa duduk diam lagi, dia melompat dari sofa besar, meraih kerah murid itu dan mengangkat murid itu yang gemetar ketakutan. Dia meraung marah, "Dan apa? Kamu cepat katakan, pecundang. Kalau kamu ragu lagi, aku akan menghancurkan kepalamu." Bersambung. Bab 2398 Gurunya. Murid dari Sekte White Leopard itu dengan tergesa-gesa melaporkan bahwa menurut spekulasi beberapa ahli sihir dari Sekte White Leopard mereka, 2 master yang dikirim ke keluarga Ye untuk melaksanakan tugas membunuh Kalista Ye kemungkinan besar sudah terbunuh.
Karena ahli sihir dari Sekte White Leopard bisa merasakan dua master, tapi mereka tiba-tiba kehilangan kontak belum lama ini. Mereka merasa situasinya tidak baik, maka mereka segera mencoba menghubungi kedua master tersebut, tapi tidak mampu hubungi mereka. Setelah mendengar kabar tersebut, Yonobai yang berada di samping tidak lagi tenang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dua orang yang aku kirim, satu adalah mantan terkenal di Kyushu, dan yang lainnya adalah murid Master Kendo pertama dari negara pulau kecil. Keduanya bergabung untuk menjalankan misi, bagaimana bisa gagal? Benarkah keluarga Ye tersembunyi seperti rumor yang beredar? Kalau keluarga Ye benar-benar sekuat itu, masuk akal kalau mereka seharusnya mengambil tindakan terhadapku sejak lama. Yonobai banyak berpikir, dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Menurutnya, kalau dua master dikirim, biarpun ada master di keluarga Ye, operasi membunuh Kalista Ye pasti akan berhasil. Lagi pula, murid Kimura Ito, master Kendo nomor 1 dari pulau itu, adalah master di tahap awal alam surgawa. Di seluruh dunia baru, selain bertemu dengan master teratas, maka dia memenuhi syarat untuk merajalela. Di mata Yonobai, mustahil bagi master dengan kultivasi seperti itu untuk gagal. Beberapa saat kemudian, Yonobai memerintahkan dengan wajah muram, segera kirim seseorang untuk memata-matai keluarga Ye untuk melihat apa yang terjadi di keluarga Ye dan apakah ada orang misterius yang masuk atau keluar dari keluarga Ye. Murid yang datang melapor begitu ketakutan dengan Wei Kobai. Mendengar perintah Yonobai, dia merasa seolah-olah diberi amnesti dan buru-buru menanggapi Yonobai lalu pergi. Saat ini, Wei Kobai juga sedikit khawatir. Dia bertanya kepada Yonobai, "Ayah, apakah menurutmu murid Tuan Kimura Ito benar-benar melakukan kesalahan? Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan kalau Tuan Kimura Ito menyalahkan kita? Kita tidak bisa menahan amarahnya." Yonobai tersenyum dingin, "Memang kenapa kalau gagal? Aku menghabiskan batu spiritual untuk meminta muridnya membantu aku menyelesaikan masalah. Kalau benar-benar gagal, itu hanya berarti dia tidak cakap. Bagaimana dia bisa menyalahkan Sekte White Leopard? Terlebih lagi, aku sudah memberitahunya sebelumnya bahwa keluarga Ye kemungkinan besar menyembunyikan master. Aku memintanya untuk mengirim master lainnya ke sana. Mereka bersumpah bahwa murid ini akan cukup untuk menaklukkan dunia baru. Di Kyushu, aku juga mengundang mantan master lainnya untuk pergi bersama muridnya, jadi dia tidak bisa menyalahkan aku." Wei Kobai mengangguk dan menghela nafas lega. Di matanya, Kimura Ito itu adalah makhluk suci dan harus dihadapi dengan hati-hati. Pada saat ini, Wei Kobai memikirkan Jerry yang sudah mempermalukannya, dan kemarahan di hatinya tiba-tiba meletus lagi. Dia berkata, "Kalau kedua master itu benar-benar gagal, apa kita akan melepaskan mereka begitu saja? Aku tidak akan bisa menelan amarah ini tanpa memotong-motong anak itu." Senyuman licik tiba-tiba muncul di wajah Yonobai, dan dia berkata, "Jangan khawatir, hutang keluarga Ye tidak akan lunas begitu saja. Kalau master yang dikirim benar-benar gagal, apakah menurut kamu tuannya, Tuan Kimura Ito, akan duduk diam dan mengabaikannya? Kita tidak perlu mengambil tindakan. Tuan Kimura Ito secara pribadi akan pergi ke keluarga Ye untuk membalaskan dendam muridnya. Apa hebatnya kalau ada master di keluarga Ye, Tuan Kimura Ito adalah ahli Kendo nomor 1. Tidak ada master yang bisa bertahan lebih dari 3 detik di bawah pedang di tangannya." Bersambung.